Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Suluk Abdul Jalil. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Akhirnya, saat-saat sejarah Syekh Siti Jenar semakin mendekati ujung. Buku ini merupakan satu dari dua buku penutup Suluk Malang Sungsang, Konflik dan Penyimpangan Ajaran Syekh Siti Jenar, buku ke-6 dan ke-7. Sebagaimana sebuah teka-teki, kisah akhir hidupnya menimbulkan pertanyaan beragam. Benarkah dia mati? Benarkah dia tidak mati? Benarkah dia dimatikan? Namun demikian, yang lebih penting adalah apa yang ada di balik teka-teki itu. Bagaimana orang-orang memahami ajarannya. Sejarah hampir tidak pernah berbicara tentang kelompok marginal karena dianggap telah subversif melalui wacana dan praksis keagamaan yang mereka kembangkan. Mereka dianggap menantang status quo kaum mayoritas. Sejarah kaum terpinggirkan telah tertindas oleh sejarah yang berpusat pada kaum borjuis lain, ulama, dan elit penguasa. Hegemoni menurut Gramsci bukan semata-mata dominasi, melainkan juga kepemimpinan dan kekuasaan kelompok sosial tertentu yang diwujudkan dalam masyarakat luas melalui keberhasilan untuk mendapatkan pengaruh. Persoalan dasar hegemoni bukanlah tentang bagaimana suatu kelompok baru mendapatkan dominasi dan kekuasaan, melainkan lebih penting lagi bagaimana kelompok itu sampai bisa diterima tidak hanya sebagai penguasa, juga sebagai pemandu masyarakat, sehingga mampu memainkan peran sebagai pemimpin moral. Kepemimpinan moral yang hegemoni dapat menjadi dominan secara formal melalui aliansi dengan kekuatan politik. Begitu aliansi seperti itu terjadi, maka kekuatan dominan dan hegemonik dapat menggunakan kekuatan dan bahkan kekerasan untuk mempertahankan posisinya yang dominan. Pada tahap inilah muncul kelompok-kelompok terpinggirkan yang menjadi sasaran dominasi dan penindasan. Kerja keras Syekh Siti Jenar Abdul Jalil untuk mewujudkan pembaruan-pembaruan dalam tatanan hidup manusia masih berlanjut pada buku ini. Ia membuka duku Lemah Abang, Lemah Ireng, Lemah Putih, Lemah Jenar, membentuk catur bahasa Mandala dan Majelis Wali Songo. Di sini pun ia banyak menyingkap perjanjian-perjanjian rahasia dalam mewujudkan cita-citanya. Demikian pula kabar kedatangan pasukan Dajjal, Ya'juj Ma'juj yang dibawa Syekh Siti Jenar semakin mendekati kebenaran. Bangsa kulit putih bermata biru tengah beriap-riap mengibarkan pengaruhnya. Tidak mudah memang merekonstruksi sejarah masa silam yang jauh. Namun demikian, ini merupakan kerja penting untuk mendudukkan peristiwa-peristiwa historis dalam posisinya secara proporsional dan adil. Kesadaran purung. Kesadaran purung adalah kesadaran yang diperoleh oleh seorang penempuh salib selama tahap-tahap perjalanan ruhani melampaui kedudukan atau makomat menuju kesatuan atau tauhid. Bagi seekor burung, seorang salik yang sudah mencapai tahap ini akan menyaksikan dunia sebagai tempat hinggap sementara dan dapat ditinggalkan kapanpun dikehendaki. Segala sesuatu yang terkait dengan kecintaan terhadap dunia, hub'at dunia, sudah menyingsing bagaikan matahari menyeruak di tengah gumpalan awan hitam. Dunia telah menjadi sesuatu yang rendah di bawahnya. Pada tahap ini, sang salik akan merasakan getar-getar cinta atau hub, seorang pecinta atau muhib
untuk mengarahkan pandangan kepada kekasih, makbud, sehingga yang lain, khair, akan terabaikan. Kesadaran burung adalah kesadaran sang salik, melihat dunia sebagai sekedar tempat berpijak untuk hinggap, makan, istirahat, bermadu kasih, tidur dan bersarang, atau kesadaran makhluk berkedudukan tinggi yang selalu mengarahkan pandangan kehamparan kehidupan di bawahnya, atau kesadaran untuk selalu melimpahkan segala sesuatu dari atas tanpa pernah menengadah dari bawah, atau kesadaran untuk selalu memberi tanpa pernah meminta, atau kesadaran seorang salik yang sudah diambang batas antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata, atau kesadaran untuk memaknai angkasa kosong sebagai tujuan akhir dari kebebasan yang didambakannya, meskipun sayap-sayapnya telah patah dan tubuhnya terbanting menjadi bangkai di muka bumi. Di atas semua gambaran itu, mereka yang sudah memiliki kesadaran burung adalah cermin dari jiwa merdeka yang tak sudi bertekuk lutut kepada sesama. Meski kepadanya disediakan sangkar emas dan limpahan makanan. Meskipun kesadaran burung nilainya lebih tinggi dibanding kesadaran hewan melata dalam rentang perjalanan rohani seorang salik, kesadaran burung masih terjenjang berdasarkan tingkat-tingkat kedudukan atau makomat yang mencitrai makna keburungan. Ada kesadaran burung gagak yang tak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang masih tercekam lingkaran angan-angan, al-wahm, yang memunguti serpihan-serpihan bangkai kemasalahan dan cepat lupa diri jika dipuji-puji. Ada kesadaran burung merak yang tak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang cenderung membusungkan dada dan membentangkan bulu-bulu untuk memamerkan citra keindahan dirinya sebagai yang terbaik dan terindah di antara segala burung. Ada pula kesadaran burung pango yang pintar bertutur kata, namun cenderung memuji diri dan selalu memanfaatkan udang-udang yang percaya pada ucapannya. Pada tingkat-tingkat kedudukan selanjutnya, ada yang disebut kesadaran burung beo yang cenderung bangga dan berpuas diri, bisa berkata-kata, menyerukan kata-kata orang bijak tanpa tahu maknanya. Ada kesadaran burung pipit yang cenderung berbangga diri hidup dalam berkawan-kawanan dan kemudian membanggakan kawan-kawannya sebagai yang paling baik dan benar. Ada kesadaran burung merpati yang meski mampu terbang tinggi dan jauh, cenderung gampang terbujuk oleh kemapanan sehingga menjadi hewan peliharaan yang jinak. Yang tergagah dan perkasa adalah kesadaran burung Raja Wali, sebuah kesadaran yang terbang tinggi dan jauh di tengah kesenyapan angkasa, perkawan kesunyian dan keheningan, bersarang tinggi di puncak tebing karang, tidak makan jika tidak lapar, tidak minum jika tidak haus, dan selalu bertasbih memuji penciptanya dengan suara garang, diketari makna rahasia, hak, hak, dan hak. Raden Ketip yang sadar dirinya telah memiliki kesadaran burung sering merasakan kegamangan ketika belajar terbang mengepakkan sayap jiwanya menembus angkasa luas tanpa batas. Ia gamang karena belum tahu apakah kesadaran yang dimilikinya itu kesadaran gagak, bango, merak, pipit, beo, merpati, atau Raja Wali. Ia hanya merasa telah menjadi seekor burung yang setiap saat dengan ringan dapat terbang meninggalkan bumi. Di tengah kegamangan itulah ia menyaksikan angkasa sekitarnya penuh dilintasi ketebalan burung yang mengepakkan sayap-sayapnya dengan suara gemuruh. Burung gagak hitam, burung bango yang putih, burung merak yang aneka warna,
burung beo yang hitam dengan jambul kuning, burung pipit yang coklat, burung merpati yang kelabu, dan burung raja wali yang coklat bersalut putih. Di tengah kelapak sayap burung yang terbang memenuhi angkasa itu tanpa terduga dan terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba Raden Ketip menyaksikan bayangan sang maut membentangkan sayap di atas angkasa Nusa Jawa, bagaikan bayangan burung raksasa yang mengerikan. Peristiwa menakjubkan itu disaksikan ketika ia melakukan perjalanan dari kediaman Pangeran Fadilakan di Caruban ke kediaman Raden Sahid, Susunan Kalijaga di Demak. Sepanjang perjalanan yang dilakukannya itu, baik dengan perahu maupun dengan berjalan kaki, ia terus-menerus mendengar berbagai cerita tentang sang maut yang rakus dan tak kenal puas menghirup nafas kehidupan yang berpusar-pusar di tengah kelepatan pedang, tombak, panah, dan keris pusaka yang tersebar di gunung, lembah, bukit, hutan, sawah, desa, dan kota di Nusa Jawa. Bahkan saat berada di Demak, ia mendengar cerita sang maut begitu mengerikan, seolah-olah ledakan halilintar yang membelah cakrawala jiwanya. Para pelaut menuturkan kepadanya, meski sang maut tidak seganas dan serakus tahun-tahun sebelumnya, nafas kehidupan yang dihirupnya pada tahun-tahun belakangan masih menggemakan tembang kematian di berbagai sudut Nusa Jawa. Di tanah Belambangan yang membentang di timur Nusa Jawa, tembang kematian masih terdengar mengharu biru di tengah kelopak sayap sang maut yang menggemuruh di Pajakaran, Besuki, dan Demung. Sementara para pedagang di pedalaman menuturkan, di tanah pasir yang menghampar di selat Nusa Jawa, sang maut tengah mengumandangkan kidung kematian di Pocor, Wirasaba, dan Maron. Melalui pandangan mata batin Ain al-Basiron, Raden Ketip memang menyaksikan sang maut mengejawantahkan keberadaannya laksana hamparan mendung kelabu tersalut cahaya subuh dengan berjuta sayap kematian mengambang di cakrawala. Raden Ketip menjumpai para kawi yang bijak dan waskito sepanjang perjalanan ke Demak. Ia beroleh petunjuk bahwa sejak zaman Purwakala, sang maut telah menampakkan kesetiaan dan kecintaan pada Nusa Jawa. Kesetiaan sang maut laksana kesetiaan burung raksasa kematian di alam dongeng yang setia menunggu pohon kehidupan tempatnya bersarang. Selama puluhan abad, sang maut dengan keganasan tiada tara nyaris tak pernah beranjak dari pohon kehidupan yang disebut Nusa Jawa. Dari waktu ke waktu, sang maut dengan kerakusan menakjubkan menggelar pesta darah, menyantap penghuni Nusa Jawa bagaikan burung raksasa kematian menyantap kawanan ulat yang memenuhi penjuru pohon. Aneh, tutur para kawinan bijak, manusia-manusia penghuni Nusa Jawa yang bagaikan kawanan ulat itu secara ajaib tidak pernah habis. Meski dijadikan santapan pesta darah sang maut, ulat-ulat itu terus berdatangan ke pohon kehidupan Nusa Jawa. Dengan beriap-riap, mereka bermunculan dari pohon-pohon sekitar, seolah-olah sengaja menyuguhkan diri untuk disantap. Demikianlah sang burung raksasa kematian akhirnya tak pernah beranjak dari pohon kehidupan yang menyuguhkan santapan lezat. Sambil berkicau dan menjerit-jerit garang, sang burung raksasa kematian menyantap dengan lahap manusia-manusia ulat, penghuni pohon kehidupan Nusa Jawa, sebagai makanan kesukaannya. Kepada Raden Ketip, para kawi menuturkan, sejak zaman Purwakala, sang maut telah beribu-ribu kali menjadikan penghuni Nusa Jawa sebagai hidangan lezat dalam pesta darah. Tidak satupun penghuni Nusa Jawa yang ingat
berapa kali perhelatan pesta darat dilakukan. Mereka hanya bisa menandai bahwa cerita kematian bagi penghuni Nusa Jawa adalah berwarna merah, laksana darah yang tumpah pada pesta tersebut. Para kawi sejak zaman Purwakala menggambarkan kegemaran sang maut menyantap penghuni Nusa Jawa itu sebagai kegemaran penghuni Nusa Jawa mengunyah buah pinang dan sirih yang mengeluarkan cairan warna merah. Kematian mereka gambarkan sama merahnya dengan air kunyahan sirih dan pinang. Kematian adalah darah, kematian adalah air kunyahan sirih. Kematian adalah air kunyahan pinang, kematian adalah merah. Lantaran itu, kata peja, Jawa kuno atau mati mengandung pelambang yang sama dengan kata peja, Jawa kuno atau pinang yang jika dikunyah menghasilkan airnya warna merah. Kata seto, Jawa kuno atau mati pun mengandung makna pelambang yang sama dengan kata alirkan air berwarna merah. Bagi penghuni Nusa Jawa, kematian adalah merah, darah adalah kematian, kematian adalah merah, merah adalah kematian. Di tengah kegemaran sang maut mengunyah penghuni Nusa Jawa, bagaikan kegemaran mereka mengunyah pinang dan sirih. Di tengah kuatnya kesan bahwa kematian adalah darah dan merah, tiba-tiba muncul seorang guru manusia yang dengan aneh mengajarkan manusia untuk belajar mati, belajar mengakrabi kematian, dan mencintai sang maut. Aneh memang, di tengah orang-orang yang takut dengan kematian, justru ada yang menyampaikan ajaran sebaliknya. Guru manusia itulah yang dikenal dengan nama Syekh Datuk Abdul Jalil atau masyhur dengan nama sebutan Syekh Lemabang, Tanah Merah, Syekh Siti Brit, Tanah Merah, Syekh Jabarantas yang berpakaian compang-camping, dan susunan Pinang, Raja Merah, yang semuanya merujuk dan kata merah atau lambang kematian. Keanehan ajaran Syekh Lemabang tentang sang maut dan kematian di tengah orang-orang yang akrab dengan kematian ternyata telah menimbulkan berbagai kesan dan pandangan beragam dari mereka yang belum mengenal secara dekat, baik pribadi maupun ajaran sang guru manusia tersebut. Ada yang menganggap Syekh Lemabang telah mengajarkan ajaran sesat. Mati adalah hidup, hidup adalah mati. Ada pula yang menganggap Syekh Lemabang sesat karena telah menyuruh pengikutnya untuk bunuh diri, mencari mati. Bahkan tak kurang, ada yang beranggapan Syekh Lemabang adalah kematian itu sendiri, titisan Hyang Yamadipati, sang pencabut nyawa, hingga siapapun yang berdekatan dengannya akan mati. Kematian adalah merah, merah adalah kematian. Lemabang yang bermakna tanah merah adalah tanah kematian. Lemabang adalah tanah larangan, moloneng lemah yang harus dijauhi. Ketumpang tindihan dan kegandahan makna kata dalam bahasa Jawa yang cenderung dikait-kaitkan dengan kerangka pikir, otak-atik matuk, itulah yang ditangkap Raden Ketip ketika diperoleh penjelasan tentang liku-liku. Tentang liku-liku hidup Syekh Datuk Abdul Jalil dari Raden Syahid yang dijumpainya di Selomira atau Batu Merah, di kaki gunung Candramuka atau Merbabu. Rupanya, menurut kesan Raden Ketip, liku-liku hidup Raden Syahid tak jauh berbeda dengan mertuanya, Syekh Datuk Abdul Jalil. Maksudnya, meski orang mengatakan Syekh Datuk Abdul Jalil tinggal di Lemabang, kenyataan menunjuk bahwa guru manusia itu selalu berkeliaran kemana-mana untuk menyampaikan ajarannya. Hal serupa menunjuk pula pada Raden Syahid. Kadilangu yang dianggap sebagai kediaman Raden Syahid ternyata hanya merupakan kediaman istri dan putra-putrinya. Raden Syahid sendiri nyaris tak pernah ada di rumah.
karena mengikuti jejak mertuanya untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan akal dan budi yang diliputi karat kejahilan. Lantaran itu, Raden Syahid dikenal dengan sebutan masyhur Syekh Malaya atau guru rohani pengelana. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi punggung Gunung Candramuka, di dalam bayangan atap balai-balai yang berdiri di antara batang-batang pohon randu alas di ujung desa Selomira, di tengah terkaman rasa dingin malam, Raden Ketip duduk bersila di atas hamparan rampit atau tikar rotan. Di hadapannya tersuguh aneka kue lezat yang disediakan murid Raden Syahid, Ki Luwung Salawe, yang menemaninya selama menunggu Raden Syahid. Meski 12 jenis panganan lezat seperti juada, ketan serikaya, arang kambang, serabi, sagon, cucur merah, cucur putih, ketan, wajik, buah jeruk, durian, dan kepundung yang terhidang di depannya sangat menarik selera dan mengandung makna perlambang. Raden Ketip justru sangat terkesan dengan penampilan sederhana lelaki Senapaya itu, yang menangkap Sasmita bahwa Raden Syahid sengaja menguji dirinya dengan perlambang Ki Luwung Salawe dan ke-12 jenis panganan yang disuguhkan itu. Lantaran itu, setelah saling diam beberapa jenak, Raden Ketip bertanya kepada Ki Luwung Salawe, "Maaf Paman, jika boleh tahu, apakah makna perlambang di balik 12 jajanan yang Paman suguhkan ini?" Ki Luwung Salawe tersenyum sambil mengangguk-angguk dan berkata dengan nada menguji, "Bagaimana Raden bisa mengira bahwa jajanan yang kami suguhkan memiliki makna perlambang?" "Saya tidak tahu Paman," jawab Raden Ketip polos. "Saya hanya menangkap Sasmita bahwa jajanan itu mengandung makna perlambang. Bahkan nama Paman Luwung Salawe pun, menurut penangkapan saya, memiliki makna perlambang yang sangat dalam. Jadi saya merasa Kanjeng Sunan memberi pelajaran pada saya melalui perlambang-perlambang. Karena itu saya mohon agar Paman berkenan menerangkan makna perlambang di balik 12 jenis jajanan ini." "Saya tidak akan memaparkan secara rinci tentang makna masing-masing perlambang. Tetapi 12 jajanan itu adalah perlambang pancaran Ahmad Bila Mim dalam 7 selubung nafsu manusia, yaitu Hayawaniyah, Musawila, Amaro, Lawamah, Mulhamah, Mutmainah, Wahidah, dan 5 tahap pemunculannya menjadi manusia sempurna, insan kamil, yaitu Alfa, Hasana, Antifa, Amarullah, Ahmad." "Terima kasih Paman, saya sudah paham. Saya paham jika tahap kemunculan Ahmad Bila Mim sebagai Ahmad sang manusia sempurna tidak bakal terwujud tanpa melalui Luwung Salawe," kata Raden Ketip. "Begitu juga ketika Ahmad terserap kembali ke dalam liputan Ahmad Bila Mim, meski melalui Luwung Salawe," ujar Ki Luwung Salawe. Ketika Raden Ketip akan berkata-kata lebih lanjut, terdengar suara orang berdem dari arah rumah. Raden Ketip menoleh. Di ujung pintu, ia melihat Raden Syahid berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Ki Luwung Salawe berdiri dan bergegas ke dalam, lalu keluar lagi dengan membawa cerana tempat sirih. Raden Syahid duduk berhadapan-hadapan dengan Raden Ketip. Ki Luwung Salawe menempatkan carana sirih di depannya dan kemudian menghilang ke dalam rumah. Setelah duduk beberapa jenak, Raden Syahid menatap mata Raden Ketip seolah-olah hendak mengukur kedalamannya. Raden Syahid yang masyhur dikenal orang dengan sebutan Syekh Malaya adalah laki-laki sederhana namun diliputi kewibawaan besar.
Usianya kira-kira 50 tahun lebih sedikit. Tubuhnya lebih tinggi dan lebih tegap dibanding orang Jawa pada umumnya. Kulitnya coklat kemerahan seperti tembaga. Wajahnya bulat seperti memancarkan cahaya keagungan. Hidungnya mancung dengan hiasan kumis tebal di bawahnya. Alisnya yang tebal melengkung laksana pedang. Matanya yang lebar berkilat-kilat memancarkan kewaskitaan Raja Wali. Sekepal janggut yang menggantung di dagunya menambah kesempurnaan citra seorang guru suci. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, sebagai layaknya seorang kebanyakan. Baju, celana, jubah, dan daster warna hitam terbuat dari bahan kain kasar. Kain batik kawung yang menutupi bagian bawah tubuhnya terbuat dari bahan kain kasar. Ikat pinggang yang lebar yang dikenakannya pun terbuat dari bahan kulit yang kasar. Hanya sebilah keris bergagang gading dengan serasa emas yang diselipkan di perutnya, yang menjadi penanda bahwa dia bukanlah orang dari kalangan kebanyakan. Duduk berhadapan beberapa jenak di hadapan Raden Syahid yang berpenampilan bersahaja itu, Raden Ketip merasakan semacam getar kewibawaan seekor harimau menerkam jiwanya. Ia merasakan semacam rasa getar, galau, kikuk, dan ketundukan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lantaran itu, Raden Syahid mempersilakannya menikmati kue-kue yang disuguhkan. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum pelingsatan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat itu. Ia hanya mengangguk dengan menatap lantai di depannya dengan dada terasa berdebar-debar. Ketika Raden Syahid mengambil sedah atau sirih, hapu atau kapur, pinang, dan mempersilakannya, barulah ia mengambil sirih dan mengunyahnya. Setelah meludah beberapa kali ke dalam cerana, Raden Syahid pun berkata dengan suara penuh wibawa, "Jika engkau ingin menangkap citra Syekh Datuk Abdul Jalil, oh Qulub, hendaknya engkau mengambil gambaran alam yang tergelar di hadapanmu sebagai perlambang. Jika engkau melihat deretan pohon randu alas yang tegak di hadapanmu, hendaknya engkau menangkap makna yang sama dari kehidupan manusia yang saling berusaha meninggikan keberadaan diri seperti pohon-pohon yang tegak menjulang itu. Sebab di tengah-tengah pohon yang tegak meninggi itu, Syekh Datuk Abdul Jalil telah membiarkan dirinya menjadi tanah yang dijadikan tumpuan bagi tegaknya pohon-pohon tersebut. Ya, tanah yang membiarkan pohon-pohon yang tinggi maupun yang rendah tumbuh di atasnya. Tanah yang membiarkannya dirinya diinjak-injak dan dilukai oleh para penanam. Tanah yang selalu bersedia merangkul kayu-kayu tumbang yang membusuk. Tanah yang menjadi tumpahnya darah para makhluk di atasnya sejak lahir hingga mati. Tanah yang tidak pernah dihargai, tetapi sangat dicintai dan diperebutkan oleh para penghuninya. Jika engkau sudah paham bahwa gambaran Syekh Datuk Abdul Jalil adalah tanah, engkau akan paham bahwa mereka yang menganggapnya sebagai pohon lebat yang berbuah telah keliru dalam memaknai keberadaannya. Sebab makna di balik perlambang sebatang pohon yang tinggi adalah semakin ia bergerak naik ke atas hingga pucuknya menjulang ke angkasa, maka semakin dalam pula akarnya menyusup ke dalam bumi menuju ke dalam kegelapan. Begitulah manusia yang berusaha bermegah-megah ke puncak kemasyhuran. Sesungguhnya pada saat yang sama ditarik oleh naluri kegelapan jiwanya ke dalam lubang kejahatan di dalam jiwanya. Itu sebabnya Syekh Datuk Abdul Jalil menolak usaha bermegah-megah diri. Sebaliknya, ia berjuang keras membiarkan keberadaan dirinya sebagai tanah, sehingga jejak-jejak kemanfaatan hidupnya tak pernah diketahui orang lain, kecuali mereka
yang memahami hakikat pohon-pohon dan tanah. Hidup manusia memang seibarat pohon. Semakin ia berusaha meraih kehidupan sempurna dan abadi, bagaikan pohon tumbuh tegak menjulang ke atas, maka kegelapan dan kematian akan menariknya ke bawah, bagaikan akar-akar pohon menembus kegelapan bumi. Itu sebabnya Syekh Datuk Abdul Jalil mengajarkan tentang kematian agar tumbuh bersemi kehidupan yang sempurna dan abadi. Kematian dan kehidupan saling menarik, ibarat akar dan pojok. Di tengah tarik-menarik itulah cakrawala kehidupan manusia akan diwarnai perubahan-perubahan tatanan, sebagaimana pohon-pohon memiliki citra musim yang terus berubah. Apakah itu berarti para pengikut Syekh Datuk Abdul Jalil tidak boleh terikat dengan keberadaannya, sebagaimana para salik tidak boleh terikat pada duniawi? Tanya Raden Ketip. Engkau sudah memahaminya, Okulub, kata Raden Said bijak. Sebagai seorang pengajar tauhid, ia telah berjuang keras untuk mendobrak semua sekat yang menghijab Sang Ahad. Lantaran itu, ia telah menegakkan rambu-rambu bagi para pengikutnya agar tidak menempatkan dirinya sebagai hijab bagi kebenaran. Tentang usahanya mendobrak sekat-sekat hijab itu pernah aku alami dengan penuh kebingungan setelah aku mengikuti perjalanan bersamanya selama 5 tahun mengembara ke berbagai tempat. Sungguh kami merasa beruntung jika Paduka berkenan menuturkan hal tersebut kepada kami, pinta Raden Ketip berharap. Terus terang, membuka duku-duku, bercitra mandala, dan mengajarkan syaidan di berbagai tempat di Nusa Jawa. Aku sudah seperti anaknya sendiri. Aku malah menganggapnya sebagai pembimbing ruhaniku yang sejati. Aku menganggapnya sebagai mursyid, pengeja wantahan Ar-Rasyid, yang menjadi jalan bagiku menuju kebenaran, Al-Haq. Tetapi saat aku sudah begitu meyakini anggapanku itu, tiba-tiba ia mengusirku dan tidak mau lagi aku ikuti. Semula aku terkejut dan bingung, sebab aku tak tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat hingga aku diusir dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti perjalanannya. Saat itu, aku rasakan dunia ini seperti runtuh. Aku hampir putus asa, dan pada detik-detik krisis kepercayaan terhadap diri sendiri itulah, tiba-tiba aku ingat akan ajarannya tentang Allah. Tawakal, yakni memasrahkan segala urusan kepada Gusti Allah. Akhirnya, dengan bekal ngalah itulah aku hadapkan kiblat hati dan pikiranku hanya kepada Allah. Seluruh keraguanku kusingsingkan, seluruh keinginanku aku singsingkan, bahkan seluruh gantungan harapanku kusingsingkan. Saat semua menyingsing, terbukalah hijab demi hijab yang menyelubungi kebenaran. Saat itulah aku peroleh pencerahan rohani, sebagaimana yang pernah engkau alami saat mencapai kesadaran purung. Dan ternyata saat itu pula Syekh Datuk Abdul Jalil datang menemuiku sambil berkata, "Sesungguhnya aku mengusirmu dengan tujuan agar aku tidak menjadi hijab antara engkau dan dia." Saat itulah aku baru sadar tentang ketinggian martabatnya sebagai pengajar tauhid. Bahkan setelah itu, ia menikahkan aku dengan putrinya, Zainab, sebagai lambang keberhasilanku dalam memperoleh pencerahan. Ia mengganti nama Zainab menjadi Ratu Arafah. Kami pernah mendengar bahwa Syekh Datuk Abdul Jalil mengajarkan martabat 7 dan membagi kedudukan pengikut-pengikutnya ke dalam jenjang-jenjang kedudukan. Apakah pernikahan Paduka dengan putrinya yang dinamai Ratu Arafah itu memiliki keterkaitan makna
dengan kedudukan paduka sebagai pengikut Syekh Datu Abdul Jalil? Tanya Raden Ketip dengan rasa ingin tahu berkobar-kobar. Raden Syahid terdiam. Beberapa kali dia menarik napas panjang. Sejenak setelah itu dia berkata, sesungguhnya beliau tidak pernah membagi-bagi kedudukan pengikut-pengikutnya, tetapi pengikut-pengikutnya sendirilah yang telah membagi-bagi kedudukan masing-masing berdasar tingkatan makom, yang hal itu dilakukan sangat rahasia. Yang tertinggi di antara pengikut-pengikut adalah yang digolongkan ke dalam kelompok Ahadiyah, kemudian kelompok Wahdat, kelompok Wahidiyah, dan seterusnya. Bolehkah kami mengetahui salah satu di antara mereka itu, oh Paduka Guru? Pintar Raden Ketip. Salah satu di antara pengikutnya yang menggolongkan diri ke dalam kelompok Ahadiyah adalah Pangeran Karucil, bangsawan asal Belambangan yang mengajarkan tauhid di Gunung Argapura. Ia dikenal dengan nama Syekh Akadiyat yang tergolong ke dalam kelompok Wahdat. Salah satunya adalah susunan Wahdat Cakrawati, ahli Wahdat yang mengajarkan tauhid di Ponang, Tuban, Komalasa, dan Karangkemuning. Yang tergolong kelompok Wahidiyah salah satunya adalah Pangeran Pringgabaya yang mengajarkan tauhid di Pamotan. Yang cukup banyak di antara kelompok-kelompok tersebut adalah dari kelompok Wahidiyah. Mereka menjadi pengajar tauhid hingga keluar Nusa Jawa. Belakangan aku mendengar kabar ada lagi kelompok Ruahan Arwah yang dipimpin Kiai Jasim Latif di Kabumian dan Kiai Mujasim di Mataram, kata Raden Syahid. Murid-murid Syekh Datu Abdul Jalil mengajar hingga keluar Nusa Jawa, gumam Raden Ketip. Ya, terutama setelah acaranya dilarang pada masa awal pemerintahan Trenggono, Sultan Demak yang sekarang. Saat itulah pengikut-pengikutnya meninggalkan kampung halaman dan menebar ke berbagai tempat di bumi Allah. Sebagai tanda bahwa mereka adalah pengikut Syekh Datu Abdul Jalil, mereka menamai kediaman barunya dengan Lemah Abang, Tanah Merah, Batu Merah, Selomira, Lemah Putih, Batu Putih, Lemah Ireng, Kemuning, Karangkemuning, dan Kajenar. Ujar Raden Syahid. Kenapa ada merah, putih, hitam, dan kuning? Bukankah beliau hanya membuka duku Lemah Abang? Sesungguhnya yang ia buka bukan hanya duku Lemah Abang, melainkan 4 jenis duku yang di masa silam dikenal dengan sebutan catur bahasa Mandala. Ia mendirikan mandala-mandala yang dijadikan sebagai tempat berpijak bagi ajaran Islam di Nusa Jawa. Tetapi karena duku pertama yang ia buka adalah Lemah Abang, maka ia dikenal orang dengan sebutan Syekh Lemah Abang, papar Raden Syahid. Mohon ampun Paduka Guru, apakah sesungguhnya makna sejati dari nama Lemah Abang? Raden Ketip ingin tahu, sebab banyak tempat yang bernama Lemah Abang, namun ternyata tanahnya tidak merah. Selain itu, kenapa pula Syekh Datu Abdul Jalil disebut pula dengan nama Syekh Siti Jenar, yang bermakna sang guru rohani dari Tanah Kuning? Apakah makna merah dan kuning di dalam nama yang disandangnya? Raden Syahid tercenung beberapa saat mendapat pertanyaan dari Raden Ketip. Setelah menarik nafas berat beberapa kali, dia berkata dengan suara lain, nama Lemah Abang, Siti Brit, Siti Jenar, dan Lemah Kuning adalah nama-nama yang menyeratkan makna pengorbanan rahasia anak manusia demi lahirnya zaman baru. Nama-nama itu adalah tonggak-tonggak sejarah perubahan di suatu kurun zaman. Nama-nama yang tetap dikenang meski dibalut bermacam-macam gambaran membingungkan tentang maknanya. Hanya mereka
yang memiliki kesadaran burung jua yang dapat mengetahui makna sejati di balik nama-nama itu. Yang kedua, keanehan-keanehan. Ketika gemuruh perubahan melanda bumi Pasundan, bagaikan bah membanjiri aliran sungai kehidupan, membobol kemandekan di Raja Galuh dan Dermayu. Abdul Jalil yang sedang berkeliling di berbagai tempat di Raja Galuh untuk menyampaikan ajaran Sesaidan, tiba-tiba memutuskan kembali ke gubuknya di Lemah Abang. Ia menarik diri dari hiruk-pikuk semangat perubahan manusia yang meluap-luap dan menyampar-nyampar dengan ganas itu. Ia menghindar dari gelegak semangat perubahan yang membuat orang-orang berkeliaran, berdesak-desakan, berhimpitan, jungkir balik, tumbang, bangkit kembali, dan kemudian berpacu menyongsong cakrawala baru yang penuh harapan. Ia ingin menjauh dari semua itu. Di dalam gubuknya yang selalu penuh sesak oleh murid, ia sering terlihat duduk merenung, menapak jejak-jejak yang telah dilewatinya. Di tengah perenungannya, menapaki jejak-jejak perubahan yang berliku itu, Abdul Jalil menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat hatinya lega, namun sekaligus khawatir. Lega karena sebuah bentangan cakrawala baru yang gemilang dengan manusia. Hewan dan manusia saling berpacu untuk mewujudkan diri menjadi adi manusia. Tetapi ia juga khawatir karena di tengah gelombang perubahan itu, ia melihat terbuka celah-celah bagi sebuah kemungkinan buruk, di mana manusia-manusia yang menjelma menjadi bayangan dirwujud dalam adi manusia yang bakal menduduki puncak-puncak kekuasaan duniawi, akan rawan terperosok ke jurang nista, perbelahan diri sebagai Fir'aun. Di tengah perenungan menilai kembali liku-liku perubahan itu, tiba-tiba muncul Angga, wali Nagari Kuningan, di gubuk Abdul Jalil. Kemanakan Sri Mangana itu dengan bingung mengungkapkan kerumitan hidupnya yang nyaris tak bisa diatasinya. Dia mengaku seperti orang yang dibelit ular raksasa gaib. Dia merasa seolah-olah terkukung oleh kekuatan dahsyat yang tak kasat mata, sehingga untuk bernafas pun sulit. Semua seperti buntu, kemanapun aku hendak melangkah. Yang aku temukan adalah bentangan tembok besar. Bahkan yang aku rasakan sekarang, aku seperti berada di dalam kuburan. Tubuhku seperti diimpit bumi. Aku benar-benar tersiksa. Oh saudaraku, tolonglah aku. Aku tidak mau mati dalam keadaan tidak tahu arah seperti ini, keluh Angga sambil memegangi kepalanya. Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu, saudaraku terkasih? Tanya Abdul Jalil. Aku ingin engkau membayatku. Bimbinglah aku ke jalanmu. Aku sangat yakin engkaulah yang bisa menolongku dari kesempitan yang kualami ini, kata Angga sambil memegangi tangan Abdul Jalil. Apakah yang engkau alami ini? Menurut hematku, karena engkau telah banyak melupakannya. Karena itu, kembalilah kepadanya. Ingatlah dia sebanyak mungkin. Niscaya engkau akan lepas dari penderitaanmu. Aku sudah mengingatnya terus dengan bersembayang. Malahan, aku terus memanjatkan doa kepadanya. Tetapi, semua bagaikan buntu. Allah yang kusembah tidak menjawab doa-doaku. Padahal, menurut kakek, nenek, ibunda, ayahanda, dan guru agamaku, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha mengabulkan doa. Kenyataannya, apa yang aku inginkan tidak ada yang terpenuhi, sehingga aku jadi ragu dengan semua pelajaran agama yang telah kuperoleh sejak kecil, kata Angga. Jika demikian, kenapa engkau mau minta bimbinganku? Bukankah yang akan aku sampaikan kepadamu tidak jauh berbeda
dengan apa yang telah disampaikan keluarga dan gurumu? Abdul Jalil balik bertanya. Tidak, aku yakin yang akan engkau ajarkan tidak sama dengan mereka. Di tengah kesempitan yang menyesakan ini, justru aku melihat bayanganmu berkelebat memasuki ingatanku, seperti cahaya matahari menerangi malam yang gelap gulita. Aku yakin isyarat yang kuterima itu benar, meski selama ini yang kuingat tentangmu adalah kecemburuan dan kebencian. Aku yakin hanya engkaulah yang bisa menunjukkan jalan kebenaran, sehingga aku terlepas dari himpitan kehidupan yang menyiksa ini, kata Angga tiba-tiba merangkul lutut Abdul Jalil. Tegaklah dengan gagah menghadapi tantangan hidup, oh saudaraku, kata Abdul Jalil menegakkan badan Angga. Aku tidak keberatan membimbingmu ke jalan kebenaran, asalkan engkau mau menerima syarat utamanya. Apakah syarat itu, oh saudaraku? Tanya Angga ingin tahu. Pertama-tama, engkau harus keluar dari dirimu. Maksudku, engkau harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang engkau miliki di dunia ini, terutama keakuanmu yang kerdil. Sebab keakuanmu yang kerdil itulah yang selama ini telah membuatmu keliru dalam memahami keberadaannya. Apapun yang kau tunjukkan akan kujalankan, apapun tantangannya. Sebagaimana prinsip Abdul Jalil bahwa masalah baiat adalah masalah kesadaran pribadi akibat tergugahnya hati nurani, ia pun membaiat Angga dan mengajarkan jalan lurus Sabil Huda sesuai ajaran Tarikat Akmaliyah. Abdul Jalil berharap dengan setia menekuni jalan yang diajarkannya, sang burung gagak akan menjelma sebagai Raja Wali, Raja di Raja Burung, pecinta angkasa kesunyian yang perkasa. Tetapi keterbukaan Abdul Jalil dalam menerima Angga sebagai pengikut rohani ternyata dianggap sebagai sesuatu yang kurang tepat, sehingga menimbulkan ketidaksukaan pengikutnya yang lain. Beberapa murid terang-terangan menyatakan ketidakpahaman mereka terhadap kehadiran Angga di Lemah Abang, terutama dengan baiatnya sebagai pengamal Tarekat Akmaliyah. Bahkan Liu Sung, pemuka suku Tungsing Caruban yang selama perang dengan Raja Galuh ditugaskan menjaga kota Caruban, tiba-tiba datang ke Lemah Abang dan menyatakan keheranannya atas kesudian Abdul Jalil menerima Angga sebagai pengikut. Kami khawatir dia akan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dengan membawa-bawa nama Tuan Syekh. Itu akan merugikan semua orang, terutama Tuan Syekh sendiri. Bukankah selama ini dia sudah sering mempermalukan Sri Magana dengan tingkahnya yang tidak terpuji, kata Liu Sung. Sesungguhnya Angga hanyalah manusia sengsara yang menjadi korban dari lingkungan yang membentuknya. Sejak kecil, dia hanya menjadi alat orang-orang sekitarnya untuk melampiaskan dendam, sehingga dia kebingungan saat menerima akibat dari tindakan-tindakan yang tidak disadarinya. Abdul Jalil menjelaskan, apakah itu bukan akibat dia selalu dimanja oleh keluarganya? Tanya Liu Sung. Paduka Khalifah telah bercerita banyak kepadaku tentang Angga, kata Abdul Jalil dengan suara perlahan. Betapa sejak kecil Angga dan saudara-saudaranya sudah dicekoki oleh dendam dan kebencian terhadap kakeknya, Prabu Guru Dewata Prana, dan terutama kepada para pendeta kerajaan. Itu sebabnya dalam setiap perbedaan sekecil apapun dengan pihak kerajaan Sunda selalu ditanggapinya secara berlebihan, seolah-olah Maharaja Sunda dan semua kekuatan pendukungnya adalah musuh utama yang harus dibinasakan. Kenapa bisa begitu Tuan Syekh? Bukankah Prabu Guru Dewata Prana
itu kakeknya. Kenapa pula dia sangat membenci pendeta-pendeta kerajaan? Ini sebenarnya rahasia keluarga. Tetapi kalau kita mengetahuinya, maka kita akan paham kenapa Angga dan saudara-saudaranya begitu membenci kakek dan kerabatnya, terutama pendeta-pendeta kerajaan. Bolehkah saya sedikit mengetahuinya? Tanya Liu Sung penasaran. Cerita kebencian keluarga Angga itu bermula dari kisah lama tentang nenek Angga yang bernama Jata Merenap, yaitu selir Prabu Guru Dewata Prana yang oleh orang-orang Caruban dipanggil dengan nama Aji Putih. Sebutan Aji Putih itu sesungguhnya bukan tanpa alasan. Beberapa waktu sebelum kelahiran putrinya yang kelak diberi nama Dewi Siliwangi, Prabu Guru Dewata Prana bermimpi buruk bahwa dari dalam keratonnya tiba-tiba muncul mata air yang berbual-bual. Ya, makin lama airnya makin menggenangi seluruh keraton. Bahkan air itu berubah menjadi bah yang melanda seluruh wilayah kerajaan. Maharaja dan keluarga beserta seluruh kawulo hanyut tersapu bah. Mimpi buruk itu oleh para pendeta yang menjadi penasihat rohaninya ditafsirkan sebagai suatu tengara buruk bagi kerajaan Sunda akibat tersiarnya agama baru. Mereka menganggap bah itu adalah agama baru, yaitu Islam, dan mata air itu adalah keluarga Maharaja sendiri, yaitu selir bernama Jata Merenam, satu-satunya keluarga Maharaja yang beragama Islam. Para pendeta menyatakan jika hal itu dibiarkan, maka keturunan Jata Merenam akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan bagi kerajaan Sunda. Sebab yang akan menentang agama baru itu bukan hanya para nayaka praja kerajaan, tetapi juga para buto yang tidak suka dengan agama baru tersebut. Lantaran itu, agar mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan, harus diadakan upacara kurban persembahan kepada para buto atau buto yatna, dan sebagai korban persembahan aji untuk para buto yang paling tepat adalah selir Prabu Guru Dewata Prana, putri Jata Merenam. Dengan demikian, tidak saja para buto akan bisa diredam kemarahannya, tetapi mata air itu dengan sendirinya tidak akan lagi mengalirkan sumbernya. Dengan alasan demi keselamatan kerajaan dan seluruh kawulo, Prabu Guru Dewata Prana akhirnya merelakan selirnya, putri Jata Merenam, dijadikan aji. Tetapi dengan alasan putri Jata Merenam masih hamil, maka pelaksanaan korban itu menunggu hingga dilahirkan. Demikianlah, setelah melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamai Dewi Siliwangi, putri Jata Merenam dijadikan korban untuk para buto. Bayi Dewi Siliwangi dijauhkan dari keraton dengan cara dikembalikan kepada kakek dan neneknya, Haji Mahuang dan Nyi Roro Rudro yang tinggal di Caruban. Peristiwa mengorbankan putri Jata Merenam ini sangat memukul jiwa keluarga Haji Mahuang dan Nyi Roro Rudro, bahkan penduduk Caruban yang beragama Islam. Lantaran itu, untuk menandai peristiwa tersebut, penduduk Caruban sepakat menyebut putri Jata Merenam dengan nama Nyi Aji Putih, yang bermakna putri suci yang menjadi korban persembahan Putokolo. Prabu Guru Dewata Prana sendiri oleh penduduk Caruban disebut dengan gelar Prabu Siliwangi, yaitu sebutan menurut nama putrinya yang lahir dari putri Jata Merenam. Hal itu dimaksudkan agar sang Prabu selalu teringat kepada keberadaan putrinya Siliwangi, sekaligus selalu mengingat peristiwa keji itu. Dewi Siliwangi, Ibunda Angga, dibesarkan oleh lingkungan orang-orang yang kecewa dan sakit hati dengan peristiwa itu. Lantaran itu, saat dewasa,
ia diam-diam menaruh dendam kepada ayandanya yang sampai hati menjadikan ibundanya sebagai korban persembahan. Ketika ia menikah dan berketurunan, semua putranya sejak kecil sudah diwarisi bibit kebencian kepada kakeknya, Prabu Guru Dewata Prana, yang dianggapnya sebagai pembunuh ibundanya. Nah, dari cerita rahasia keluarga ini, kita akan memahami kenapa Angga dan saudara-saudaranya begitu membenci kakeknya dan para pendeta kerajaan, kata Abdul Jalil. Liu Sung menarik nafas berat. Sejenak, setelah itu ia bergumam lirih. Pantas saja Sri Mangana selama ini membiarkan Angga dan saudara-saudaranya bersikap memusuhi sanak kerabatnya sendiri, sehingga terkesan ia memanjakan mereka. Rupanya Sri Mangana bisa memahami hal itu dan memanfaatkannya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya. Sri Mangana memanfaatkannya untuk kepentingan kekuasaan. Apa maksudmu? Tanya Abdul Jalil. Kami kira penempatan Ayahanda Angga sebagai Gedeng di Kemuning dan pengangkatan Angga sebagai penguasa Kuningan bukan tanpa maksud apa-apa. Tetapi bukanlah hal itu bisa ditafsirkan bahwa dengan kebijakan itu Sri Mangana dengan cerdik dapat menjaga perbatasan Ceruban dengan Galuh Pakuan, Talaga dan Raja Galuh. Kalau itu benar sekali, bahkan karena alasan itu, perbatasan Caruban di selatan ditetapkan di Cigugur yang mengandung makna suara gemuruh-guruh. Dalam bahasa Sunda, gugur atau guru, lambang rudra yang berteriak, perwujudan jiwa yang dahsyat dan akan menggugurkan semua kekuatan, semua makhluk yang melintasinya. Sri Mangana seolah memberi peringatan kepada Ayahanda dan para saudaranya agar mereka tidak melewati Cigugur. Sebab Cigugur tidak saja mengandung perlambang nama Rudra, tetapi juga menyembunyikan lambang penderitaan dan rasa sakit hati. Ibunda Putri Jatamarnam, Nyi Roro Rudro, kata Abdul Jalil. Seperti itukah makna rahasia di balik nama Cigugur? Gumam Liu Sung terkagum-kagum. Makanya selama ini pasukan Galuh dan Talaga seperti tabu melintasi Cigugur. Bahkan kami dengar cerita Angga dan pengawalnya yang lari ke Kuningan tidak diburu lagi oleh musuhnya ketika memasuki Cigugur. Sungguh mengagumkan kecerdikan Sri Mangana dalam menggunakan perlambang untuk menggetarkan hati nyali musuh-musuhnya. Tahukah engkau tentang hikmah di balik peristiwa itu? Tentu saja Tuan Syekh yang lebih tahu. Pertama-tama, tafsiran para pendeta atas mimpi Prabu Guru Dewata Prana itu benar, namun sedikit meleset. Sebab mata air yang berbual-bual di dalam keraton yang bakal menjadi bah itu bukanlah Putri Jatamarnam, melainkan putra Prabu Guru Dewata Prana yang lain, yaitu Pangeran Walangsungsang. Para pendeta keliru dalam menafsirkan mata air dengan perempuan dan pancuran dengan laki-laki, sehingga Pangeran Walangsungsang luput dari bidikan tafsir mimpi mereka. Sekarang mimpi itu mewujud menjadi kenyataan. Mata air yang berbual-bual dari dalam keraton itu ini telah menjadi bah. Raja Galuh sudah dilepaskan, Darmayu tergulung. Bahkan aku mengira pada gilirannya nanti seluruh bumi Pasundan, termasuk keraton Pakuan Pajajaran, akan tenggelam dilanda bah Islam yang disebarkan Pangeran Walangsungsang, kata Abdul Jalil. Apakah itu berarti bahwa usaha apapun yang dilakukan manusia pada dasarnya tidak dapat menolak takdir ilahi? Begitukah Tuan Syekh? Tanya Liu Sung. Itulah makna hakiki dari peristiwa itu, tegas Abdul Jalil. Pada dasarnya, manusia tidak memiliki kehendak apapun kecuali apa yang dikehendaki Allah.
Quran Surat At-Takwir ayat 29. Lantaran itu, sekeras apapun perjuangan seorang dalam berusaha, menurut para arif billah, tidak akan menembus tirai takdir. Sawabik Al-Himami, La Takhiru, Aswar Al-Aqdar. Jika demikian, sungguh kasihan Angga dan keluarganya yang masih belum dibebaskannya dari tekaman dendam yang merusak jiwa, kata Liu Song. Lantaran itu, aku menerima kehadirannya dengan rasa syukur dan kemudian memenuhi keinginannya untuk dibaiat. Aku yakin kehadirannya ke sini bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendaknya jua. Aku yakin Allah akan mengakhiri semua dendam yang menguasai jiwanya dengan lantaran amalia yang kuajarkan. Mudah-mudahan semua kotoran jiwa Angga akan bisa disucikan sehingga dia secepatnya sadar jika dendam kesumat itu hanya membuat rusaknya jiwa, kata Abdul Jalil. Kami juga berharap demikian Tuan Syekh. Hari-hari selama di Lemah Abang, meski diliputi suasana tenang dan tentram, dengan gelak tawa dan candaria orang-orang yang patuh dan selalu setia melayaninya, ternyata tidak mampu meredam gejolak jiwa Abdul Jalil yang laksana samudra diaduk badai. Di tengah panah waktu yang meleset, ia merasakan jiwanya seperti kapal yang terombang-ambing dipermainkan gelombang lautan ganas. Bahkan jauh di kedalaman palung jiwanya, ia merasakan tarikan dan sentakan yang menggerus pantai kesadarannya, seolah-olah terkaman kekuatan gaib yang akan melemparkannya dari gubuknya. Ia seolah-olah diseret oleh suatu kekuatan adi duniawi untuk pergi meninggalkan gubuknya tanpa alasan yang jelas. Apa yang dirasakannya sebagai sesuatu yang aneh, ditangkapnya sebagai tengara, bakal terjadi sesuatu yang membuatnya meninggalkan gubuknya. Meski ia tak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ketika akan mengaitkan antara gelagak jiwanya dan liku-liku perjalanan hidupnya di tengah arus perubahan yang telah dilaluinya, ia mendadak terkejut sendiri, sebab di hadapannya terpampang dengan jelas sebuah kenyataan yang mengejutkan dan membuatnya makin sadar diri akan kekurangannya. Ia menyaksikan kenyataan betapa tugas yang dijalankannya sebagai penyulut api perubahan belumlah tuntas. Pekerjaan besar untuk menata nilai-nilai kehidupan sebuah bangsa yang ambruk masih belum selesai. Kenyataan itu membuatnya sadar, sekalipun setiap usai memimpin sembahyang Isya, ia juga selalu mengajarkan kepada murid-muridnya tentang jalan lurus, sabil huda, bagi manusia di dalam menuju kebenaran, yaitu jalan lurus yang membebaskan manusia dari rasa takut atas segala sesuatu selain yang maha benar, yang membebaskan manusia dari keputusasaan, yang membebaskan manusia dari perangkap penderitaan dan kesengsaraan, yang membebaskan manusia dari kejahilan, yang membebaskan manusia dari khayalan sesat tentang kematian maupun kehidupan, yang menuntun manusia pada kebenaran hakiki. Pada kenyataannya, ia tetap merasakan betapa semua itu masih belum cukup. Ya, ia merasa masih belum cukup memberi kepada manusia. Ia merasa selama ini masih belum cukup menyampaikan kebenaran hakiki kepada manusia. Ia merasa betapa masih cukup banyak tugas yang diembannya dalam membentangkan cakrawala baru itu yang belum terselesaikan dan bahkan terbengkalai. Sadar bahwa tugas belum selesai dan sesuatu yang tak menyenangkan bakal terjadi, Abdul Jalil buru-buru mengumpulkan mereka yang selama ini telah menunaikan tugas untuk mencatat dan menyusun cerita-cerita, dongeng-dongeng, adab, dan ajaran hidup yang berdasar pada tauhid.
karena mereka itulah yang bakal digunakan untuk memperkuat nilai-nilai baru yang telah ditebarnya, yaitu nilai-nilai baru berdasar penghormatan dan keseimbangan yang bakal menggantikan nilai-nilai lama yang sudah tidak sesuai tuntutan perubahan. Di antara mereka itu adalah Raden Syahid, Raden Sulaiman, Ki Gedeng Pasambangan, Syekh Abdul Malik Israel, Syekh Pentong, Ki Sarajaya, dan Ki Luwung Seta. Ia merasa senang saat mengetahui mereka ternyata telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meski belum sempurna. Raden Sulaiman yang mendampingi Syekh Bayanuwo di Gunung Gundul telah mencatat cerita-cerita dongeng keislaman, Persia dan Melayu. Raden Sulaiman menjelaskan, selama tinggal bersama Syekh Bayanuwo, ia telah menyusun sejumlah naskah yang berkaitan dengan tarik dan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang diberi judul Babat Mekah, Kitab Bayanuwo, Hakikat Sayyid Abdullah, Nur Buat, Babat Nabi, Hikayat Nabi Muhammad, Carita Paras Nabi, dan Carita Nabi Nikah. Semua naskah masih ditulis dalam bentuk prosa dengan catatan-catatan. Raden Syahid yang selama beberapa waktu mendampingi Raden Qasim untuk mencatat cerita dan dongeng yang dituturkan oleh Syekh Bayanuwo. Mengaku pula bahwa ia telah menyusun sejumlah naskah yang berkaitan dengan kisah kepahlawanan dan pelajaran tasawuf. Ia telah menyelesaikan sejumlah naskah yang diberi judul Martabat Alam 7, Tapel Adam, Kitab Nur Muhammad, Serat Menak, Suluk Rumaksa ing Wengi, dan Saturan Nawaruci. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.